Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatur rabi'ah. Anni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwam wal asyair faghtarra bihim. Al-faidatu utawi faidah ar-rabi'atu kang kaping 4 iku anni sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun ba'dal khalqi ing sebagiane makhluk zonnah ing kang nyono sapa ba'dal khalqi syarafahu ing mulyane ba'dal khalqi wa izzahu lan luhure ba'dal khalqi fi kasratil aqwami ing dalem akeh pira-pira kaum wal asyairih lan serawungan. Faghtarra moko kebujuk sapa ba'dal khalqi bihim kelawan al-aqwami wal asyair wa za'ama lan nyono sapa akharuna pira-pira wong kang meneh annahu ing sak temene syarafahu iku fi sarwatil amwali ing dalam akeh pira-pira bondo wa kasratil auladi lan akeh pira-pira anak. Faftakharu moko nuli gumedhe sapa akharuna biha kelawan amwal wa aulad itu biha kelawan amwal wa aulad wa hasaba lan nyono sapa ba'duhum sebagiane al-khalqu asyarafa ing mulya wal izzah tegese mulya fi wasbi amwalin nasi ing dalem ngosop pira-pira bondone manungsa wa zulmihim lan zalime nas wa zulmihim lan zalimin nas wa safki dimaihim lan ngelekaken pira-pira gedhe nas lan ngelekaken pira-pira gedhe nas wa taqadat lan ngeyakinaken sapa taifatun pantan kang weneh annahu ing sak temene syaraf annahu ing sak temene syaraf iku fi itlafil mali ing dalem ngerusak bondo wa israfihi lan leluwean mal wa israfihi lan leluwean mal wa tabdzirihi lan niyak-niyakaken mal wa ta'ammaltuh lan angen-angen sapa ingsun fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala rupane inna akramakum sak temene luweh mulyane sira kabeh sak temene luweh mulyane sira kabeh indallahi ing dalem ngersane Allah iku atqakum luweh takwane sira kabeh. Fakhtartuh moko nuli milih sapa ingsun at-taqwa ing takwa
wa taqattuh lan ngeyakinaken sapa ingsun annal qur'ana ing sak temene Al-Qur'an iku hakun kang bener sodikun tegese kang bener wa dhannuhum utawi penyonone al-khalqu wa dhannuhum utawi penyonone al-khalqu wa hisbanuhum punya sampean hisban nggih husban wa hisbanuhum lan tegese penyonone al-khulqu kulluha ya sekabiane zannuhum wa hisbanuhum iku batilun kang batil iku batilun kang batil zailun kang lebur zailun kang lebur. Ini bisa nanti diatofkan kepada Quran, berarti annal Qur'ana haqqun shadiqun wa dhannahum lan sak temene al-khalqu itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatur rabi'ah, faidah yang keempat, anni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa izzahu fi kasratil aqwami wal asyair. Saya melihat bahwa ada sebagian makhluk atau kelompok atau golongan yang mengira bahwa mulia itu dan keluhuran terletak pada banyaknya kaum dan banyaknya teman bergaul. Ada orang yang menganggap jika banyak pengikut, banyak santri, banyak follower, banyak muhibbin, dia itu menganggap mulia, itu banyak. Ada yang menganggap saya banyak teman, banyak komunitas, banyak grup, dan banyak kelompok. Faghtarra bihim, kemudian dia itu tertipu dengan semuanya, menganggap dengan adanya semua pihak yang ikut serta mencintai dirinya, mendukung dirinya, kemudian berpihak pada dirinya, itu yang melahirkan sebuah kemuliaan, padahal tidak. Kemuliaan itu tidak bisa diukur dengan banyaknya pengikut. Ini awas, hati-hati anak santri. Jangan kamu kira orang yang paling mulia, orang yang paling banyak santrinya, itu tidak. Jangan kamu kira orang yang paling mulia, orang yang paling banyak muhibbinnya. Oh, yang cinta di Jember ada, di Jakarta ada, pecintanya ada di Sulawesi ada, di luar negeri ada, berarti dia orang mulia. Oh tidak. Banyaknya pengikut muhibbin, orang yang cinta kepadanya, itu bukan tolak ukur kemuliaan. Ini yang pertama. Kemudian ada sekelompok manusia yang lain yang menganggap mulia itu fi sarwatil amwal, yaitu berada pada kekayaan harta. Menganggap orang yang paling banyak hartanya itu orang mulia. Oh tidak. Menganggap orang yang berlebihan dalam masalah harta, so kini tak kapra, bungkona lantai petok, enggak bungkona gentak gitu nih. Motor acir-cir sampai enggak terminal Jombon. Pesiar punya kapal pesiar, atau punya banyak hayawan, kaya dengan mal, harta pokoknya. Itu juga tidak menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang. Wa kasratil aulad, banyak anak, itu juga tidak. Ada sebagian orang yang menganggap, wow, saya orang mulia, anak saya di mana-mana. Anak saya itu terhitung ada 1 lusin semuanya. Ada 12 orang, ada yang bahkan itu
media sosial ada yang melahirkan sekitar 90-an orang lah. Ada satu orang tua melahirkan puluhan anak. Kalau anta misalkan atau ente atau jenengan tidak punya anak, berarti kamu itu tidak mulia. Bukan itu. Kalau kamu banyak anak berarti kamu orang mulia. Oh tidak. Anak, harta itu bukan menjadi tolak ukur sebuah kemuliaan. Faftakharu biha. Banyak dari kelompok-kelompok seseorang yang menganggap kemuliaan ada pada dua hal ini. Yang mempunyai pesona soki, muljah, odin. Ya tidak. Buktinya apa Pak? Buktinya Qarun, Fir'aun, Haman. Semua daripada mereka itu sama sekali tak punya nilai sejarah kemuliaan. Tak punya ada sejarah mereka itu orang mulia. Tidak pernah dicatat oleh sejarah bahwa Fir'aun orang yang mulia. Mereka itu kelompoknya Fir'aun dan Qarun itu Masya Allah kekayaannya di luar daripada kita, jauh daripada kita. Sampai-sampai membedah harta yang terpendam ditemukan oleh orang-orang yang hidup di zaman sekarang, itu disebut harta Qarun. Kenapa? Karena memang sejarahnya dulu Qarun itu terkenal kaya. Hartanya Qarun itu Masya Allah, mungkin kalau dihitung dan ditakar dengan kekayaan orang-orang di zaman sekarang itu tidak ada apa-apanya. Qarun itu terkenal suki menjadi. Tapi dalam sejarah tidak pernah menyebut Qarun itu orang yang mulia. Akan tetapi dia itu orang yang hina, dan siapapun dari umat Muhammad yang bangga dengan kekayaannya, yang cinta akan kekayaannya, lalai akan akhiratnya, maka nanti di yaumil qiyamah akan kumpul bersama dengan kelompoknya Qarun. Hati-hati. Benyan pese tak bisa ngibesambian muljah. Ini ki saya nomor 2. Kemudian ada juga sekelompok kaum yang menganggap mulia itu berada pada ghasbil amwal atau ghasbi amwalin nas wa zulmihim wa safki dima'ihim. Menganggap kemuliaan ada pada kekuatan pada dirinya, bertindak sewenang-wenang, menindas, membunuh orang, mencuri harta orang, dia bangga. Itu ada yang demikian. Karena dia itu merampok bank nomor 1, pinter dalam menjamret, mampu dalam merampok, mampu dalam membunuh, berani dalam dolim kepada orang lain. Itu dianggap kemuliaan oleh mereka. Itu ada yang demikian juga. Pada hakikatnya orang itu jika mengandalkan kekuatan, lalu kekuatan tersebut dinilai sebagai sebab kemuliaan, maka sangat jauh daripada kebenaran. Kalau memang demikian, orang-orang yang lemah, termasuk para aulia, para siddiqin, para kiai, para ulama, para habaib, orang-orang yang lemah dari kalangan mereka yang betul-betul dekat dengan Allah, dia tidak mulia karena dia tidak punya kekuatan, tidak pernah curi harta orang, dia tidak pernah gosok harta orang, tidak pernah membunuh. Kalau demikian, maka sahabat Nabi atau bahkan Nabi Muhammad yang tidak pernah membunuh orang lantas disebut bukan orang mulia gara-gara tidak mampu membunuh misalkan, atau memang tidak pernah membunuh. Tidak, kemuliaan itu bukan ada di sana. Nanti akan terjawab di mana letak kemuliaan itu. Ada juga sebagian golongan yang menganggap mulia itu fi itlafil mal wa israfihi wa tabdzirihi, yaitu berada pada boros dalam memanage keuangan atau mengelola, membelanjakan keuangan, berfoya-foya.
Kata tadi itu, beli mobil tidak cukup satu, berapa? 5. Yang satu mobil untuk pergi ke tempat-tempat ekstrim misalkan, seperti tempat off-road, ntar ke pantai. Mobil satunya khusus undangan, mobil satunya khusus untuk mendatangi wilayah-wilayah yang rawan hujan misalkan. Mobil yang satunya khusus untuk acara-acara resmi misalkan. Cek bunyan sarah mundur. Mubadir, itu kan mubadir. Satu mobil sudah cukup. Tapi lebih daripada kecukupan, lebih daripada keperluan dan kebutuhan. Kemudian ada harta yang dibuang-buang, seperti yang viral di konten-konten sekarang. Berpesejek bunyan buang ya dari tas gunung, di kamera mencari viral. Uang yang di situ hakikatnya cukup dibuat membantu banyak masakin, banyak fuqara, malah justru dibuat sesuatu yang tidak ada gunanya. Apa? Beli wafer, beli makanan yang satu bungkusnya harganya jutaan. Ada kan? Kalau tidak keliru, Supreme itu, ya, Supreme itu makanan orang-orang berkelas itu. Esennya ya korokun nggak Oreo itu, ada 3 biji kalau tidak salah. Itu kalau tidak keliru, Ki, 2,5 juta atau 3,5 juta harganya. Bayangkan men sampean beri pese 3,5 juta. Kebe nolongin kanca sepondok itu nyanggap pi kan. Lagi cilotong sitong per orang itu melokap pi 3,5 juta itu. Boleh santri kantong. Cuman berapa anak ini? Oh ya sampai berteta pun. Melaki bakso 10 ribuan saja aja. Wah. Umat rezeki tambah. Dari sekian banyak orang yang dibantu berdoa, insya Allah sampai akan barokah. Bahkan sedang-kadang, masya Allah, beli HP PC banyak, beli HP cabur lagi, syuting biar viral, berarti dapat follower banyak. Itu mubadirnya benar. Kecil bagi gula, tak. Tasanya banyak sih. 1 juta bila minta kebayaan majulah. Banyak boleh lah. Gitu Ki. Ada orang yang memandang, oh ini saya mulia, saya harta kayak apa. Dibuang-buang harta. Justru itu hina kan. Tolol itu bodoh. Kenapa? Karena harta itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Bukan justru untuk dijadikan pameran. Itu bagi orang yang normal, yang taraf hidupnya hampir sama-sama orang kaya, yang memandang itu masih bisa dimaklumi. Akan tetapi jika yang melihat itu orang yang tidak punya, orang fakir, orang miskin, yang hatinya tidak punya ridho kepada Allah, cinta dunia, melihat konten yang demikian itu, apakah tidak tambah ngalkal otaknya? Apa tak tambah sakit hati kena ceknya menoreng peseja tumbuhannya buang yober sedangkan engkau setelah oleh selembar sampai akan tungkang benar misalkan. Lah ini salah, pemikiran atau keyakinan yang demikian ini keliru. Kemudian wa ta'ammal tuh, kemudian saya berangan-angan, saya berpikir, kata beliau Hatim ini, tentang firman daripada Gusti Allah dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian menurut Gusti Allah ini, indah ini indal hukmiyah, dalam penghukuman Gusti Allah, orang yang paling mulia itu adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Siapa yang taat pada aturan syariat, itulah orang yang mulia. Tidak dilihat santrinya banyak atau sedikit, pengikutnya banyak atau sedikit, hartanya banyak atau sedikit, dia kuat atau lemah, itu tidak dinilai. Tapi yang menjadi nilai adalah seberapa kuat dia berjuang untuk mengikuti syariatnya Rasulullah.
Tidak pandang nasab juga. Wah, ini keturunan ini berarti mulia. Ya tidak. Dinul Islam itu dinul ilmi wa dinut taqwa la dinul ansab. Agama Islam itu adalah agama ilmu. Makanya di sana ada anak penyaman nasihat nanti di sana. Dan juga agama ketakwaan terhadap Gusti Allah, bukan agama nasab. Jadi dalam Islam itu tidak pernah dikenal nasab itu menjadi titik atau sumber sebuah kemuliaan daripada seseorang. Maka kulo sering ngocak kepada anak-anak santri, ampian itu jangan memandang orang tua yang mungkin menurut sampean itu nasabnya kurang begitu mulia. Akan tetapi pandanglah himmah sampean yang sudah sampean perjuangkan selama ini, yaitu thalabul ilmi ini, yang nanti akan menjadikan martabat sampean itu sebab kemuliaan daripada nasab-nasab sebelum sampean. Men sampean nikah odi neng kalangan orang setak mulja, sampean kudu dadi sebab dadi generasi yang mengangkat martabat leluhur sampean. Wah, ini anak ini alim, anak ini sangat takwa kepada Allah, soleh anaknya, bagus nak kanan. Anan siapa dia? Oh, anan Pak Ria. Emben siapa? Oh, emben Ria. Aja saya kocak generasi hebat itu demikian. Bukan generasi yang mengaku-ngaku mulia. Oh, saya orang mulia, keturunan orang mulia. Tapi hakikatnya menjatuhkan leluhurnya. Kenapa? Karena prestasinya sangat jauh tidak mewakili keistimewaan leluhurnya. Kan banyak orang ini kan. Mangkan sampai dikatakan dalam sebagian makalah dalam bahasa orang yang dikatakan rijal secara sempurna, seorang laki-laki yang sempurna dan tangguh serta mulia, yaitu orang yang mengatakan inilah saya, inilah prestasi saya, inilah keunggulan saya. Bukan orang yang sedikit-sedikit mengatakan inilah bapak saya, inilah mbah saya. Oh, saya keturunan wali saya. Mbah saya itu dulu wali dekat sama Allah. Iya, mbahnya kamu. Jadi musuhnya Allah kamu. Itu sama sekali tidak mewakili. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk mencapai derajat yang mulia itu adalah ketakwaan. Itu saja. Wasilah untuk bisa takwa itu adalah ilmu. Karena ilmu itu wasilatan ilat taqwa, li'annal ilma wasilatun ilat taqwa. Kalau berilmu kan ngaji, insyaallah sampean mengaji pasti endi barokah. Barokah ini kasih bisa merubah sampean lebih bagus dari orang. Men sampean bagus pasti muljah odin. Itu saja. Jangan sedikit-sedikit ngapain saya ngaji, Pak. Wong kiai sudah banyak, ulama sudah banyak, guru sudah banyak. Dah sampean ngaji terus dadi guru apa terus dadi ring bener aslinya. Ngaji itu untuk membenahi diri, untuk mecek abe kemasih rosak nih kemakne bener. Keliru itu kalau mengatakan ngaji untuk jadi kiai, tidak. Tapi nanti Allah akan memilih nasib di antara kalian semua ini. Mana yang dinasibkan atau ditakdirkan untuk menjadi muallim itu nanti dipilih. Tapi pada hakikatnya semuanya punya tanggung jawab yang sama. Apa itu? Mengamalkan ilmu. Dadi tani santri, dadi tani sehebat. Dadi bupati seadil ngakui ilmuna. Mendeti Pak Lurah, dadi Pak Lurah seadil ngakui aturan-aturan syariat.
Kalau sampean jadi pedagang yang jujur, pakai ilmunya, semuanya sama. Jadi Pak Ustadz, jadi ustadz yang adil juga, yang di situ mengamalkan ilmu. Jadi kesimpulannya, wa taqattu annal Qur'ana haqqun shadiq. Saya meyakini bahwa Quran itu benar. Wa dhannuhum wa hisbanuhum kulluha batil zail. Keyakinan, dugaan dan juga prasangka daripada mereka kelompok-kelompok tadi itu prasangka yang salah dan keliru, tidak patut untuk kita contoh sebagai santri. Paham ya? Apa boleh kerokun nganti lagi genteng? Oh, kok orang muljeng kok paling genteng nang sepodok misalkan, kok paling ratin nang sepodok, iya terus haki ya. Kemun sampean pakun ahlak yang ancur misalkan car kaca, terus haki tak kira di kaca sampean. Datang lah rata-rata nak podok seekrobung kaca nikah nak sesabar ego jloken kaca nikah nenang, kemudian eko caen nikah nenang, kelakuh nenang, tapi bagus ke kaca. Datang keren nih kawan. Tapi mun sampean merasa angkuh di pondok, merasa punya mal harta yang banyak, mana kirim paling banyak misalkan, atau bengkok keturunan kiai muduk rengkok ditikus misalkan, atau saya itu begini, tapi semua itu tidak dilandasi kelaban akhlak semapan, insyaallah akan hancur hidupmu, walaupun itu di pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu cerminan masyarakat besar. Men pondok sampean tak karuan dalam berhubungan kelaban kancah, maka pagi nang masyarakat siap-siap tak kira di kancah. Itu sikap sampean yang sudah ada di pondok. Itu ki al-faidatul khamisah anni ra'aitun nas yadhummu ba'duhum ba'dan wa yaghtabu ba'duhum bagdan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.